Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berkunjung di lokasi budidaya buah naga yang dikelola oleh Pak Samsir. Bagaimana sih budidaya buah naga ini yang relatif unik, karena ini mungkin salah satu dari sekian lokasi yang mengalami perkembangan yang cukup. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbincang soal bagaimana Pak Sam riwayatnya ini memulai ini budidaya buah naga. Apa yang menginspirasi Pak Sam sehingga mau memulai dan melakoni budidaya ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ada inspirasi budidaya dalam buah naga ini karena waktu itu di tahun 2017 waktu masih saya kebetulan masih di dalam lingkup kantor desa, masih Ya. di Aparat ya? aparat desa. Waktu itu saya diutus ke daerah Malang, melihat di sana bagaimana kondisi Malang itu bisa berkembang maju melalui itu tadi, ada beberapa buah dan buah itu diolah kembali menjadi sebuah olahan makanan ringan begitu. Sehingga saya juga tertarik untuk melakukan hal yang sama dengan dari daerah Malang itu tadi, sehingga saya bawa ini tertarik dengan budidaya buah naga karena itu tadi dia bisa tumbuh di dataran yang kering, Ya. dan dia bisa tumbuh baik di daerah-daerah yang kurang produktif seperti daerah-daerah kering seperti ini di desa Tacorong ini. Berarti kita orang yang pertama ya memulai di desa Tacorong untuk budidaya buah naga ini. Kalau budidaya yang sebesar seperti ini ya baru saya yang pertama. Oh, ya. Itu, Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Sam terkait dengan bagaimana proses memulai budidaya ini. Misalnya bagaimana, adakah perlakuan khusus untuk pengolahan tanah misalnya, kemudian bagaimana istilah perkawinan silang dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan. Oh iya, baik. Jadi dalam budidaya buah naga itu terkait dengan media tanamnya itu memang perlakuan khusus karena buah naga ini sangat memerlukan yang namanya bahan-bahan organik. Inilah tanaman yang paling rakus di media tanam organik, sehingga kita melakukan karena di sini cukup banyak melimpah yang namanya kotoran-kotoran ternak, kita manfaatkan itu Ya. yang ada di sekitaran lingkungan Berarti kita. ini perlakuannya alami ya, Alami, tidak pakai pupuk kimia, enggak. kimia. Kita pakai pupuk dolomit, kapur tani dengan pupuk kimia, pupuk organik. Ya. Dan apa yang saya lakukan juga di sini, Pak Ketua, terkait dengan membuat satu varietas baru, kita melakukan persilangan itu tadi melalui serbuk dan penyerbukan begini, sehingga bisa berubah bentuk lagi. Oh, jadi sudah berapa jenis ini yang Pak Sam temukan dari proses perkawinan silang itu? Sudah ada 2 macam yang sudah kita nikmati. Berhasil ya? Sudah berhasil. Dan ini termasuk ini bentuk buah sudah berubah ya? berubah, unik kelihatan. Iya ya, memanjang. Iya, ini dia. Wah, luar biasa ini. Ini dari persilangan juga dari buah naga putih ini, Putih dengan merah. oh Iya. dari segi bentuk nanti berubah itu. Berubah. Sedangkan ini Pak, bentuk batangnya sudah berubah. Dia lekukannya ini berbeda dengan yang ini. Iya, Yang iya. di atas ini. Ini kalau yang ini yang merah ini di atas. Ini putih. Tapi kita tidak tahu nanti seperti apa nanti isinya ini ya. Iya ya. Karena baru buah pertama juga. Oh, buah pertama. Iya. Kalau yang kemarin itu waktu saya sama Pak Ketua itu
dia persilangan dari merah dengan red Malaysian dengan white flash, ada kan dia khusus namanya juga. Iya. Seperti itu kemarin yang kita rasakan. Tapi itu ini belum dikasih nama ya. belum. Ya. Nanti juga harus dikasih nama yang Misalnya ini akan nama lokal ya. Nama lokal harus ada Ya. identik dengan bulu kumbanya ini. Sebagai sebuah identitas baru. Iya. Temuan kan. Kan ada juga begini Pak Sam, terkait dengan cairan perangsang itu. Oh ya, ini. Ya. Ini cairan buana ini. Terkait dengan cairan buana ini, alhamdulillah ini sudah ke mancanegara ini Pak. Oh iya. Ini Temuan dari pondok Proses ini ya? Iya. Dari kelompok tani buana ini. ya. Sehingga bisa sampai ke Timur Tengah dan daerah Taiwan ini. Ini bagaimana penggunaannya proses? Kalau ini penggunaannya cukup mudah sekali nih. Dia cuma dioles dengan ini duri-duri yang ada ini. Jadi kita bisa atur di mana kita mau kasih berbuah seperti ini. Oh. Jadi dalam satu tangkai itu cukup 2 sampai 3 saja. Jadi dimanapun kita oles ini mata duri, Nanti di situ akan di keluar. situ misalnya di situ akan keluar bunga. Dan ini pengolesannya ini 1 kali 1 minggu atau? Tidak, ini 1 kali untuk 1 musim panen. Oh 1 kali ya? Iya, artinya 1 kali kita oles, misalnya setelah panen nanti lagi baru kita oles lagi. Oh ya. Karena dia memang merangsang untuk pertumbuhan bunga. Seperti ini. Terus Pak Sam, ini kan beberapa bulan terakhir ini kan ada beberapa tanaman begini yang kena hama sampai membusuk. Mungkin ada temuan-temuan baru bagaimana untuk mengantisipasi itu terkait dengan serangan hama itu di buah naga. Baik, terkait dengan hama, seperti ini contohnya nih. Ya, ini berawal dari tanda-tanda seperti ini. Inilah Bintik-bintik tantangan kuning paling ya. hebat di budidaya buah naga ini. Ini penyakit virus cacar ini. Cacar. Iya. Nanti itu membusuk Seperti ini. Ini hancur ya, hancur dia. Makanya banyak petani sekarang itu mengeluh ya. iya, artinya memang gulung tikar Pak kalau tidak bisa diantisipasi karena ini membusuk sampai ke tulang-tulangnya ini. Tapi ini penyebabnya ini kira-kira dari mana? Kalau penyebab ini ada memang yang namanya virus yang saya rasakan ini dari 4 tahun yang lalu saya tidak pernah merasakan ini Pak. Tapi belakang ini di 2020 masuk di sini menyerang juga ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah saya bisa antisipasi dengan ada beberapa fungisida yang kita aplikasikan itu. Ya seperti apa itu modelnya Pak itu untuk? Kalau aplikasi ini dia tempatnya ini. Ini mereknya dia yang saya gunakan untuk mengantisipasi ini di ikan. Dan ada juga trik yang yang secara alami, artinya untuk mengundang organisme yang bisa merusak ya. yang bisa memangsa hama yang merusak juga ini. Oh, ini makanya saya menanam ini seperti ini, refugia, ini bunga-bunga dari ya. berbagai macam warna untuk menarik pemangsa hama tadi itu. Ya. Oh yang jadi mengganggu tanaman ini mungkin yang dalam konsep Jepang itu disebut dengan bertani selaras alam ya. Ya, Jadi seperti itu. apa namanya, mereka para organisme itu saling memangsa. Ya, Ya, jadi tidak ada yang dimatikan. Jadi dia akan saling memangsa sendiri secara alami. secara alami sehingga dia mengurangi merusak ke tanaman. Ya. Dan ini mungkin ya pola yang dulu-dulu dilakukan orang-orang dulu ya, kearifan lokalnya ya dalam bertani. Terus apa Sam, kalau situasi musim-musim hujan seperti ini, apa-apa kendala-kendala bagi budidaya buah naga? Itu kalau dia di musim hujan terlalu panjang seperti ini itu bisa menghambat juga pembungaan. Karena buah naga itu butuh memang yang namanya cahaya dan panas.
Jadi dia harus harus terbuka untuk cahaya matahari ya. Iya, iya. Kalau semakin banyak kena hujan, itu juga bisa menghambat. Karena dia pertumbuhannya banyak ke percabangan dia. Oh iya iya iya. Dia banyak ke percabangan sehingga fokus ke sana nutrisi yang ada toh. Iya iya. Dia beralih ke situ. Nanti kalau dia ada panas, dia kembali lagi di bunga. Nah, inilah enaknya sebenarnya budidaya buah naga, karena kita bisa menikmati buah sepanjang tahun itu. Iya iya iya. Jadi dia tidak pakai musim ya? Alhamdulillah kalau di sini Atau gara-gara pengaruh ini? Pengaruh, dengan ini juga ya. sangat besar ini pengaruhnya ini Ya. dari untuk pembuahannya ini. Ya, demikianlah bincang sore kita dengan Pak Samsir, salah satu pegiat budidaya buah naga. Alhamdulillah bahwa kita memperoleh informasi terkait dengan bagaimana pengembangan dan budidaya buah naga ini. Berikut bagaimana mengantisipasi adanya serangan hama yang baru-baru ini, termasuk tips-tips bagaimana dalam merangsang pembuahan. Ini adalah kabar dari Desa Tacorong yang pelaku-pelaku buah naga, dan semoga ini bisa menginspirasi dan sekaligus menambah pengetahuan informasi dalam pengembangan buah naga di Kabupaten Jepara.